Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konten pembelajaran digital. Kali ini kami akan membahas tentang materi konten pembelajaran digital. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kami, yaitu saya sendiri, Wardah Ramadanti Suprida sebagai moderator, Selvin Indwi Saputri sebagai pemateri, Resi Angelia sebagai pemateri, Serla Winanda sebagai pemateri, dan Siti Sabila Seka sebagai pemateri. Kalau begitu langsung saja, ini dia paparan dari kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari konten yang akan dijelaskan oleh Saudari Resi. Kepada Saudari Resi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu konten digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menurut Cambridge Dictionary, salah satu pengertian konten yang artinya artikel atau bagian yang terdapat dalam majalah atau buku. Nah, kemudian dalam Business Dictionary, konten memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu teks dari dokumen atau publikasi dalam bentuk apapun. Konten adalah informasi dan komunikasi. Jumlah total dari kesegaran, keterbacaan, relevansi, dan kegunaan informasi yang disajikan dan cara penyajiannya. Yang kedua yaitu esensi dari pesan atau wacana yang dikomunikasikan, sebagaimana dipahami atau diterima oleh audiens yang dituju. Dan yang terakhir, link atau yang membuat situs web lengket atau membuat pengunjung kembali dan membuat mereka tidak pergi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian konten adalah berbagai macam informasi yang dikemas dan disajikan dalam bentuk media, baik video, baik audio, teks, dan lain sebagainya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Resi atas penjelasannya. Selanjutnya itu penjelasan tentang konten pembelajaran digital yang akan dijelaskan oleh Saudari Serla Winanda. Kepada Saudari dipersilakan. Konten digital berperan sebagai sistem pembelajaran. Jika konten digital hanya sebagai alat saja, meskipun canggih namun tidak ada kontribusinya dalam pembelajaran, maka konten tersebut tidak dapat disebut bermanfaat bagi proses pembelajaran. Konten digital dalam pembelajaran menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, fleksibel, atraktif, dan interaktif. Konten digital merupakan alat atau sarana untuk membantu pengajar dalam proses pembelajaran. Dengan konten digital ini, kita dapat belajar lebih baik dan dapat menampilkan media yang menarik. Kebutuhan pembelajaran konten digital seperti multimedia, e-learning, telekonferensi, teknologi pembelajaran sering digunakan dengan menggunakan notebook, gadget, PC, display, media interaktif, dan internet. Konten digital juga banyak dikembangkan dengan berbasis desktop dan ditampilkan melalui komputer atau notebook yang berupa media pembelajarannya seperti dalam bentuk teks, grafik, audio, video, atau animasi. Ya, baiklah, terima kasih kepada Saudari Serla Winanda atas penjelasannya. Selanjutnya itu pengertian dan penjelasan tentang LCMS atau Learning Content Management System yang akan dijelaskan oleh Saudari Selvin Indwi Saputri. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita yang selanjutnya mengenai Learning Content Management System atau LCMS. Sistem manajemen konten pembelajaran, teknologi yang berkaitan dengan sistem manajemen pembelajaran yang difokuskan pada manajemen, pengembangan, dan penerbitan konten. Sebuah LCMS merupakan lingkungan multi-user di mana pengembang dapat membuat, menyimpan, menggunakan kembali, mengelola, dan mengirim konten pembelajaran digital. LCMS juga dapat membuat, mengelola, dan mengedit semua bagian individu yang membentuk sebuah katalog pelatihan. Aplikasi LCMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengimpor, mengelola, mencari, dan menggunakan kembali unit kecil atau sering disebut sebagai objek pembelajaran.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Selvin. Selanjutnya adalah pengertian dari LMS atau Learning Management System. Ini akan dijelaskan oleh diri saya sendiri. LMS itu merupakan aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan online. Jadi berupa program pembelajaran elektronik atau disebut juga dengan learning program. LMS itu sendiri merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk berkolaborasi secara online. Dalam dimensi belajar, sistem manajemennya itu meliputi student self-service, contohnya seperti absen sendiri atau registrasi mandiri, penyediaan pembelajaran online, penilaian online, pembelajaran kolaboratif, contohnya seperti berbagi aplikasi diskusi. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu kaitan dari LMS dan LCMS yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Sabila. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kaitan LMS dengan LCMS. LMS itu sendiri adalah perangkat lunak untuk perencanaan, pengiriman, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam sebuah organisasi termasuk online, ruang kelas virtual, dan program instruktur yang terpimpin. Namun, LMS membutuhkan LCMS untuk membuat atau mengelola konten pembelajaran. LCMS ini menyediakan pengembang, penulis, desainer instruksional, dan ahli subjek sarana untuk membuat atau kembali menggunakan konten e-learning dan mengurangi upaya pengembangan duplikasi. Jadi, kaitannya, LCMS merupakan perangkat lunak hasil pengembangan dari LMS. Artinya, LCMS merupakan versi terbaru dari LMS. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa LMS dan LCMS saling berkaitan karena LMS membutuhkan LCMS untuk membuat atau mengelola konten pembelajaran. Selanjutnya, perbedaan LMS dan LCMS. LMS dan LCMS memiliki perbedaan. Kalau LMS yaitu aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan, pengiriman, dan pengelolaan kegiatan dalam sebuah organisasi pembelajaran, termasuk pembelajaran dari online, ruang kelas virtual, dan program instruktur yang terpimpin. Dengan kata lain, LMS adalah media interaksi antara guru dengan siswa. Contoh dari LMS antara lain seperti Moodle, Docs, ataupun eTutor. Sedangkan LCMS yaitu pengembangan lebih lanjut dari LMS yang berfungsi untuk mengelola konten pembelajaran. LCMS dapat membuat, mengelola modul-modul pelatihan hingga membuat, mengimpor, mencari, dan menggunakan kembali unit terkecil dari konten pembelajaran digital. Dengan kata lain, LCMS adalah media yang digunakan oleh penulis konten maupun perusahaan penerbit konten. Contoh dari LCMS antara lain Claroline ataupun eDoc Solution. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Sabila. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konten digital yang digunakan dalam LMS akan dijelaskan oleh Saudari Resi Angelia. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis konten digital yang dapat digunakan dalam Learning Management System atau LMS. Yang pertama yaitu konten statis. Konten pembelajaran ini sifatnya statis atau lebih ke arah pasif. Contohnya, kita dapat mengupload di LMS sebuah file berupa PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, dan lain sebagainya. Biasanya, konten ini digunakan untuk metode pembelajaran flipped learning. Jadi, nanti peserta didik akan diperintahkan untuk membaca terlebih dahulu file yang diberikan di dalam classroom lalu dapat dibahas secara bersama-sama. Kedua yaitu konten dinamik. Konten dinamik ini berbeda dengan konten statis.
yang mana konten dinamik ini bersifat lebih aktif. Contohnya, mengupload konten pembelajaran berupa video pembelajaran atau video animasi. Atau juga dapat mengupload scroll atau XFP. Biasanya dipakai di Amerika berupa website yang interaktif, dapat bergerak dan bisa digeser. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Resi. Oke, itulah tadi teman-teman paparan dari kelompok 1 kelas Palembang tentang konten pembelajaran digital. Terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan video presentasi kami ini. Sebelumnya kami akan menyimpulkan bahwasannya konten digital itu adalah segala informasi yang disajikan dalam bentuk elektronik dan dikemas dalam bentuk video, audio, atau teks. Dan secara garis besar konten digital tersebut didistribusikan di LCMS atau LMS. Sudah dijelaskan juga tadi bahwa LMS dan LCMS memiliki perbedaan, di mana kalau LMS lebih mengarah ke mendistribusikan konten, juga membuat diskusi pembelajaran, sedangkan kalau LSCMS itu lebih ke membuat konten pembelajaran tersebut. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.